percaya bahwa Yesus dengan ketaatannya sehingga kami menjadi benar. Bukan karena ketaatan kami, bukan karena perilaku kami, bukan karena kekuatan kami menjadi benar, tapi oleh karena ketaatan Yesus Kristus yang sampai mati di kayu salib. Dan dia tidak pernah gagal untuk mati di kayu salib. Bahkan lebih lagi, di kayu salib dia dihukum, dimurka Allah karena kejahatan kami. Untuk kami hari ini adalah orang benar karena Yesus yang telah dihukum menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kami yang ditegakkan di atas kebenaran. Bukan karena kami, tapi karena Engkaulah membuat kami segala-galanya menjadi benar di hadapan Bapa selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang akan disampaikan, pengurapan-Mu yang ada di atasku, dan Engkau yang berbicara, aku hanya menyampaikan. Roh Kudus yang akan menyampaikan secara lugas dan benar, dan Injil yang murni ini tidak pernah gagal ketika kita mendengarnya. Dan darah Yesus Kristus melindungi kami semua. Setiap yang mendengar, baik langsung ataupun online, ataupun melalui YouTube, semuanya akan mengalami. Sebab firman Kristus mengatakan, ketika firman disampaikan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang dikatakan oleh Bapa, sehingga setiap kami yang mendengar menerima berkat-berkat kelimpahan daripada firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Salam bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sudah akhir bulan Mei, ya. Ini adalah minggu terakhir di bulan Mei, dan kita sudah hampir 6 bulan masuk di 2021, dan kita tetap sampai saat ini dan ke depan juga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah satu tema yang perlu kita mengerti, apa arti kebenaran. Saat ini kita bicara tentang ditegakkan di atas kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata ditegakkan di atas kebenaran ini diambil dari Yesaya 54 ayat 14. Coba buka. Tadi saudara Ernida tadi mengatakan bagaimana kita menjadi orang benar. Karena oleh satu orang maka kita semua menjadi orang berdosa, oleh satu orang pula dan ketaatannya kita menjadi benar. Jadi kita menjadi benar itu adalah pemberian cuma-cuma, ya, bukan usaha. Tapi masih banyak kita mendengar bahwa kebenaran itu sepertinya adalah bagian daripada pencapaian kita. Padahal sebenarnya Alkitab dengan lugas mengatakan bahwa kebenaran itu karena Yesus yang taat. Taat bagaimana? Taat sampai ke kayu salib. Untuk apa di kayu salib? Untuk menanggung semua kejahatan kita, pemberontakan kita, dosa kita, kegagalan kita, dan semua itu dihukumkan kepada Dia. Dan oleh darahnya kita telah diperdamaikan dengan Dia, sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah. Dan oleh darahnya kita telah dikuduskan untuk kita terpisah dari dunia ini. Dan oleh darahnya kita telah ditebus dari semua cara hidup kita yang sia-sia. Setiap hidup kita yang sia-sia, yang selama ini, yang semestinya kita menebus, apakah itu dengan sakit penyakit, apakah itu dengan kehancuran, Yesus sudah menanggung itu semua dengan darahnya tertumpah, sehingga kita tidak perlu menebus apa yang hancur dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara-saudara, kita baca, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Ya, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, ya, coba kita lihat apa bahasa Inggrisnya. Ada? Ditegakkan, establish. Artinya mapan. Tidak bisa dipungkiri. Jadi Anda dan saya sudah permanen atau mapan ditegakkan di atas kebenaran. Artinya kita sudah mapan, tidak ada kekurangan kita untuk di atas kebenaran. Katakan amin. Amin. Engkau akan jauh dari pemerasan, ya. Engkau akan jauh dari pemerasan. Di dunia ini banyak pemerasan, ya. Pemerasan yang kita lihat langsung atau tidak langsung,
dikatakan engkau akan jauh dari pemerasan. Ya. Terus bahasa Indonesianya? Ya. Engkau tidak usah takut katanya kan? Ya. Sebab engkau tidak usah takut. Ya. Ketika kita dengar berita-berita buruk, ya, kita akan terjadi pemerasan. Energi kita diperas. Ketika kita mendengar seperti di daerah-daerah sekarang banyak pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak, ya. Kemarin di Toba itu pembunuhan dilakukan anak di bawah umur, ya, tetangganya. Ini kan juga membuat energi kita habis. Dan ini kenapa bisa terjadi yang dikatakan di daerah yang katanya agamanya kuat, yang di daerah yang katanya adatnya kuat. Adat dan agama tidak menjamin jauh dari pemerasan. Ya, sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, kita tidak mau ada kekejutan. Contohnya, kita lagi sedang membangun bisnis, tiba-tiba dibilang kontrak kita diputus, tiba-tiba dibilang ada kebakaran, tiba-tiba ada kemalangan. Itu dikatakan ketika Anda ditegakkan di atas kebenaran, itu tidak akan mendekat kepada kita. Amin. Saudara-saudara pasti ingin Anda tidak pernah mau dengar telepon jam 2 pagi, handphone bunyi jam 3 pagi, tiba-tiba ada mengabarkan masuk ICU, ada mengatakan sudah selesai. Hari ini orang-orang yang percaya dengan kebenarannya sebagai kebenaran Allah dalam Kristus, itu tidak akan mendekat kepada kita. Ya, ini tegas dikatakan. Tapi bagaimana ini yang namanya kebenaran ini? Kita lihat dari mana kita mulai tentang kebenaran. Ini dimulai semua dari gambaran. Ya, dimulai dari gambaran. Sehingga kita menerima hari ini sesungguhnya. Ya, kita lihat. Kita buka dulu Galatia 3 ayat 1 sampai 6. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Hanya kepada orang Galatia Paulus menulis suratnya, orang Galatia yang bodoh. Ya. Saudara-saudara, kalau kita lihat surat-surat Paulus, surat Petrus, surat Yakobus, surat Yohanes kepada jemaat, itu semua tidak ada berbicara tentang menunjuk dosa. Ya. Paulus secara spesifik menulis surat kepada tujuannya masing-masing. Apakah itu Korintus, apakah itu Galatia, apakah itu Efesus, Filipi, Kolose, semua itu jelas dikatakannya. Dan tidak ada mengatakan, hai orang Korintus yang berdosa. Sejahat-jahatnya orang Korintus, Paulus tidak pernah menghakimi mereka dengan dosa mereka. Tapi dia mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi sebagai orang percaya yang telah ditebus dan kita adalah kebenaran Allah, tidak sepantasnya kita menunjuk orang lagi sebagai orang berdosa kepada orang percaya. Tapi kita menunjuk bahwa dia adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Ya, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan, telah dikuduskan dengan terang di hadapanmu? Jadi Paulus ini sudah lama mengajar di Galatia tentang bagaimana indahnya Yesus itu bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang dunia, cerita tentang Yesus adalah kebodohan. Tapi bagi orang yang percaya dengan kasih karunia-Nya, ini adalah satu keindahan. Dari sisi manapun kita lihat Yesus, dia selalu indah. Tidak ada cacat kita lihat, tidak ada kelemahan. Tapi banyak sekarang orang di dunia ini, khususnya gereja, menceritakan Yesus hanya dari sisi keteladanan. Bagaimana kita seperti Yesus menjadi teladan kita. Hei, tidak cukup hanya jadi teladan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau hanya teladan, banyak inspirasi-inspirasi di dunia yang menjadi teladan kita. Kalau hanya kita penggemar, banyak yang bisa kita gemari hari ini. Tapi Yesus lebih daripada itu, maka disebut yang telah mempesona. Kita lihat ayat 2-nya. Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada Injil? Jadi kalau Anda menerima Roh Kudus bukan karena hukum Taurat, tegas dikatakan. Kenapa dikatakan hai kamu Galatia orang bodoh? Karena orang Galatia sudah mau kembali lagi hidup dengan hukum Taurat. Maka dengan tegas yang namanya Paulus mengatakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh.
maksudnya masa kau pilih yang sudah kau terima, kau pilih yang tidak menjadi jaminan bagimu. Ya. Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil, kita menerima Roh Tuhan bukan karena perbuatan kita baik, tapi karena kita percaya pada pemberitaan Injil. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Amin. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Ya. Kamu telah mulai dengan roh. Saudara-saudara, kalau kita sudah diselamatkan dan menjadi ciptaan baru, kita selalu memulai dengan roh, bukan memulai dengan daging. Maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Ya. Ketika Anda hidup dipimpin oleh roh, Anda memulai dengan roh dan hidup terus dipimpin oleh roh. Makanya disebut kita manusia roh. Manusia roh itu apa? Manusia yang memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya. Manusia yang bisa melihat yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam hidupnya. Ya, kita lihat 4-nya. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Ya, ayat 5. Jadi bagaimana sekarang, apakah yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang telah melakukan mujizat di antara kamu? Saudara-saudara, banyak orang Kristen hari ini mengejar mujizat. Padahal sebenarnya ketika Anda hidup oleh roh, mujizat akan mengikutimu. Amin. Ya, bukan kita kejar-kejar mujizat, bukan kita kejar-kejar kesembuhan. Makanya saudara-saudara, orang yang hidup betul-betul mengerti siapa dia di dalam Kristus, dia tidak akan pernah mengejar-mengejar mujizat. Ya, yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Siapa yang membuat mujizat itu? Roh yang ada pada kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Anda dan saya hari ini menerima mujizat bukan karena hukum Taurat. Anda menerima karena Roh Kudus yang ada padamu, yang melakukannya berlimpah-limpah bagimu. Amin. Ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang membuat Allah memperhitungkan sebagai kebenaran? Adakah dibilang di sini dengan perbuatan Abraham menjadi orang benar? Secara itu jugalah, secara bagaimana? Secara dia mendengar, percaya tentang Injil. Apakah sudah ada Injil pada zaman itu? Belum. Tapi sejak bumi ini sebelum ada, Injil sudah diceritakan Allah melalui alam semesta. Amin. Zaman sekarang Injil diberitakan melalui gadget, melalui multimedia, melalui teknologi dan Alkitab. Tapi zaman sebelum ada itu semua, Injil sudah diceritakan kepada orang-orang yang telah diutus. Nanti kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana itu Injil diberitakan pada zaman dulu. Kita lihat Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Kalau dalam penglihatan, Abram lagi sadar atau lagi tidur? Lagi tidur. Ya. Oke. Janganlah takut Abram. Apa yang mau ditunjukkan Tuhan? Ketika Yesus datang kepada tengah-tengah muridnya, apakah yang dikatakan? Ya, damai sejahtera bagi kamu. Tapi untuk Abram, apa dikatakannya? Kenapa dikatakan damai sejahtera bagi kamu? Sebab dia sudah menyelesaikan semua pembayaran. Sedangkan bagi Abram belum ada pembayaran. Bukan dibilang jangan takut, padahal mereka sangat ketakutan. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus melampaui segala ketakutan mereka. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Abram dengan suatu, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bukan ini perisai, dikatakan Tuhan akulah perisaimu.
Anda bisa bayangkan, kalau sudah Bapa Allah pencipta langit bumi menyatakan dia perisaimu, apakah yang kita takutkan lagi? Apakah virus corona? Apakah bom? Apakah teroris? Apakah penyakit-penyakit menular? Itu ada perisaimu. Ya. Apakah kekuranganmu kalau perisaimu sudah lengkap dan kuat? Ya. Upahmu akan sangat besar. Bukan hanya dia jadi perisai, tapi dikatakan upahmu akan sangat besar. Kalau di bahasa New King James-nya, gajimu sangat besar. Jadi ketika Anda hari ini bekerja, katakan, engkaulah perisaiku, gajiku sangat besar. Katakan amin. Kemarin ketika Ibu Sinta cerita ada orang di Papua, dia ingin gajinya 5 juta. Dikatakannya, Tuhan, aku ingin gajiku 5 juta. Jadi kalau mau besar penghasilanmu, katakan, engkaulah perisaiku, upahku sangat besar. Mau bisnismu maju, engkaulah perisaiku, upahku sangat besar. Amin. Mau banyak pasienmu, bilang. Mau banyak klienmu, sebutkan ini. Karena setiap janji kepada Abraham itu terjadi pada kita oleh karena Kristus. Amin. Mau laku daganganmu, bilang, upahku sangat besar. Karena apa? Karena engkau berhak menerima janji. Oke, ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Selalu yang dijawab adalah keluhan. Ya, Abraham sudah sangat kaya. Bahkan tanah mereka tidak cukup lagi untuk ternak kambing dombanya. Tapi ada persoalan yang paling besar pada Abraham. Karena dia begitu kaya, dia tidak punya keturunan. Ya, engkau berikan pada, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Damsik itu mana sekarang? Siapa yang tahu? SD kita nggak tahu berarti. Damsik itu adalah ibu kota Suriah yang hari ini disebut basisnya ISIS. Ya. Kapan Paulus bertemu dengan Tuhan? Di kota Damsyik. Ya. Lanjut ayat 3. Itulah karena enak sekarang Google ya, tinggal cek. Di mana itu Damsyik? Langsung keluar Amambor, Google bilang, oh Suriah. Karena ada sekarang Amambor kita, Google namanya. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku. Apa yang dikatakan engkau tidak memberikan? Salah Tuhan dibuatnya. Setiap kita sepertinya ada masalah, Tuhan engkau tidak memberikan ini. Sebenarnya Tuhan mengizinkan ini, Tuhan memproses aku. Padahal Tuhan tidak pernah memproses engkau. Kita yang sibuk membicarakan kita diproses Tuhan. Ya. Sama kayak Sarah. Ketika dia dikatakan Tuhan akan memiliki anak tahun depan, apa dibilangnya? Mana mungkin aku punya anak? Birahikah aku terhadap suamiku bagai suamiku tua? Dia hanya melihat bagaimana prosesnya bisa menjadi seorang ibu dengan kondisi tubuhnya yang sudah tua. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah memproses kita. Tuhan telah menetapkan kita. Amin. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Inilah yang ditakutkan Abraham. Ketika semua kekayaannya itu akan hilang, tapi Tuhan ketika memberkatimu, dia juga berjanji akan melindungi berkatmu. Amin. Ayat 4. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dia akan menjadi ahli warismu. Anak kandungnya siapa? Ishak. Walaupun dia mengawini Hagar, itu bukan anak kandungnya, karena itu bukan anak perjanjian, anak lahiriah. Anak perjanjian adalah yang lahir dari rahim Sarah. Ya, dia akan menjadi ahli warismu. Oleh karena Kristus, maka kita sekarang menjadi ahli waris perjanjian terhadap Abraham. Lanjut ayat 5. Lalu Tuhan, bagaimana caranya Tuhan menunjukkan apa yang Tuhan janjikan? Karena pada zaman itu tidak ada yang bisa ditunjukkan selain daripada ciptaannya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit.
Hitunglah bintang-bintang. Saudara-saudara, di Indonesia ini agak sulit menghitung bintang karena banyak kali asap di atas, tidak bisa kelihatan. Tapi kalau di negara yang bebas polusi, negara yang polusinya rendah, kita bisa lihat tegas melihat bintang. Nah, tapi kalau agak medannya agak sulit kita, karena banyaknya polutan-polutan, banyaknya penghalang-penghalang. Ya, hitunglah bintang-bintang. Makanya kalau di Israel itu sangat bersih, bisa kelihatan bintang-bintang sangat banyak. Kenapa Tuhan melihat bintang-bintang? Saudara-saudara, kalau nelayan zaman dulu tidak ada kompas, tidak ada GPS, bagaimana dia berlayar melihat angin dari bintang? Ya. Tapi orang dunia membalikannya. Tuhan sudah memberikan rasi bintang, tapi orang dunia mengubahnya menjadi berpengharapan kepada bintang. Maka dibukalah zodiak. Bintangmu apa? Aries. Tanggal berapa? Tanggal 25 Maret. Oh, keuangan mendesak. Asmara menggelegar. Diceritakannya sama opungnya. Opungnya udah umur 80. Opung, tanggal berapa lahir? Tanggal sekian. Oh, opung sedang kesulitan uang. Asmara menggelegar. Masa opungnya 80 tahun disuruh menggelegar? Itulah cara manusia untuk menentukan masa depannya. Tapi Tuhan menentukan bintang itu adalah menunjukkan apa? Kemuliaannya. Kalau bicaranya ini adalah safar. Artinya apa? Menunjukkan atau mendeklarasikan tentang kemuliaan Allah. Ya. Bagaimana kita melihat kemuliaan Allah? Ada di Injil. Bagaimana Allah memuliakan kita? Dengan anaknya. Ya. Hitunglah bintang-bintang. Mampukah kita menghitung bintang? Tidak. Artinya kita tidak bisa mampu melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita ini. Amin. Saudara punya peredaran darah yang panjangnya 2 kali panjang bumi ini, itu ada dalam darah kita. Usus kita yang begini, kita badan kita 8 meter. Coba, tinggi kita 1,50 meter, ususnya 8 meter. Di mana taruh itu? Ya kan? Mau segemuk apapun dia, sebesar apapun dia, ususnya sanggup perutnya menampung itu. Mau kurus pun dia, ususnya tetap 8 meter. Ya. Saraf-saraf kita katanya 2 kali keliling bumi. Peredaran darah kita. Begitulah panjangnya peredaran darah kita. Dan itu adalah caranya Tuhan menunjukkan kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Maka firman-Nya padanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bagaimana kau melihat keturunan? Lihatlah safar. Tunjukkanlah, perkatakanlah tentang kemuliaannya. Terus ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham? Percaya dia kepada kemuliaan Allah. Percaya dia apa yang tertulis di dalam langit itu. Makanya saudara, ada berapa rasi bintang? 12. Kalau menurut Romawi bukan Virgo yang pertama, tapi berdasarkan Alkitab, berdasarkan yang sebenarnya, dimulai dari Virgo. Virgo itu menggambarkan apa? Seorang ibu menggendong anak bayi. Dimulai dari Yesus, diakhiri dengan Leo. Leo itu apa? Singa Yehuda. Tapi dibalikkan sekarang sama orang dunia, sehingga orang melihat hidupnya dari rasi bintang. Padahal itu menggambarkan 12 suku orang Israel. Menggambarkan segala sesuatu dimulai dari Kristus dan diakhiri oleh Kristus. Akulah Alfa dan akulah Omega. Amin. Jadi bintang itu bukan perkataan dunia, itu perkataan tentang kemuliaan Allah. Lalu percayalah Abraham kepada janji Allah itu. Kita lihat di mana tertulis tentang langit dan cakrawala. Mazmur 19 ayat 2. Untuk pemimpin buduan, langit menceritakan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara-saudara, Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Bagaimana kita melihat langit? Kita ditulis katakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan
Sekarang kalau nggak ada bintang, bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan? Siang-siang bagaimana? Ya kan? Oke? Saudara-saudara, kita buka dulu Yeskiel 28. Yeskiel 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Allah. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Seperti busur pelangi, rainbow. Kalau kita melihat rainbow, apa yang dilakukan Yeskiel? Dia langsung menyembah bahwa itulah perjanjian Allah, bahwa tidak akan ada lagi murka Allah dengan air bah. Amin. Jadi kalau orang dunia kalau lihat rainbow langsung diambil kamera handphonenya. Kalau orang percaya, kita langsung memperkatakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kau tunjukkan perjanjianmu di alam semesta ini bahwa kau tidak akan murka lagi kepadaku karena Yesus telah dimurka Allah untuk aku dibenarkan. Amin. Amin. Kita lihat di mana terjadinya rainbow. Kejadian 9 ayat 9 sampai 16. Jadi melihat kita kebenaran itu bukanlah artinya ada saya dengar khotbah ya bahwa Roh Kudus itu akan memberitakan kebenaran. Kebenaran itu nggak ditegaskan apa? Menurut dunia ada kebenaran, tapi kebenaran yang sesungguhnya bukan berdasarkan asumsi orang. Kebenaran itu ada personalnya. Ada yang terjadi untuk kita terima, maka disebut anugerah kebenaran, diberikan secara cuma-cuma. Abraham menerima dia kebenaran Allah karena dia percaya kepada apa yang ditunjukkan Allah tentang kemuliaannya dan pekerjaannya. Amin. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Siapa yang mengadakan perjanjian? Bukan Abraham. Pertanyaannya, yang lebih tinggi yang mengadakan perjanjian kepada yang lebih rendah. Biasanya yang lebih rendah menyatakan perjanjian kepada yang lebih tinggi. Tapi begitulah Allah sangat rendah hati. Amin. Ayat 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera, segala binatang di bumi. Tuhan mengadakan perjanjian kepada Nuh dan seluruh rombongan bahtera Nuh itu. Makanya bahtera Nuh itu menggambarkan apa? Menggambarkan Yesus. Ketika mereka ada di bahtera itu, mereka diselamatkan dari air bah, dari semua pukulan, dari semua malapetaka. Begitulah kita hari ini, karena bahtera itu dipukul, maka seisi bahtera itu selamat. Amin. Oke, ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Jadi kalau ada tsunami bukan dari Tuhan. Kalau air bah ini coba tenggelam semua. Kalau tsunami nggak bisa menenggelamkan tsunami di Aceh, nggak bisa tenggelamkan Medan, ya kan? Tapi air bah itu menenggelamkan seluruh permukaan bumi, ya. Karena hujan terus menerus 40 hari 40 malam sangat deras dan surut sesudah 150 hari. Saudara bayangkan kalau Medan ini 40 hari 40 malam, 2,5 jam sudah hampir martumu selutut. Tapi karena ada anak yang dikasih air, tidak ada lagi air bah katanya. Ya, oke? Karena di sini ada pengusaha martumu. Ya, yang hidup akan dilenyapkan air bah dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi pada zaman itu Allah memusnahkan ciptaannya dengan penghukuman, yaitu air bah. Tapi Allah untuk meneruskan janjinya diselamatkan satu keluarga bersama dengan menantu dan anak-anaknya.
Jadi Tuhan tetap memisahkan pilihan-pilihannya. Anda dan saya dipisahkan karena darah Yesus dari semua kejadian-kejadian buruk di dunia ini. Amin. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Ayat 13. Busurku kutaruh di awan. Tuhan membuat tanda. Busur itu bicara apa? Pekerjaan Tuhan. Sekarang busur itu kenapa terjadi hari ini sama kita tidak ada? Bukan karena pekerjaan Tuhan di kayu salib. Pada perjanjian lama itu mengingat tentang Allah dengan Nuh. Tapi hari ini ketika kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan sudah dihukum kepada Yesus. Ya, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku. Setiap ada yang namanya rainbow, Allah mengingat perjanjiannya. Setiap Allah melihat orang-orang percaya, Allah melihat perjanjiannya dengan Yesus. Setiap Allah kita berdoa, Allah melihat perjanjiannya dengan Yesus. Amin. Ya. Serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat 16. Jika busur itu telah ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ternyata sebelum ada perjanjian, Allah sudah membuat perjanjian untuk kita hari ini. Amin. Makanya perjanjian lama adalah perjanjian baru yang ditutupi. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Amin. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana ini terjadi, ya. Kita lihat Yesaya 54 ayat 9 sampai 17. Saudara, kalau kita baca Yesaya 53 ada semuanya berbicara tentang salib. Salah satu apa dikatakan? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kita mengira dia ditindas dan disiksa Allah. Ya, kalau kita melihat gambarnya Yesus di kisah salib itu, tidak ada lagi bentuknya. Semua sudah tidak berbentuk lagi. Ya. Tapi kita lihat, ya, di kejadian di Yesaya 54 ada bicara tentang kebangkitan. Maka kalau di ayat 1, hai kamu yang mandul. Ya. Kenapa? Dengan kebangkitan, mungkin dalam diri kita ada kemandulan. Kemandulan itu bukan hanya bicara nggak punya anak, mungkin karir, mungkin keuangan, mungkin rumah tangga, mungkin keluarga. Tapi dengan ada kebangkitan, semua kemandulan menjadi berhenti. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Dengan kebangkitan Tuhan diingatkan kepada kejadian Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau. Katakan amin. Allah tidak murka kepadamu karena engkau adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Oleh karena murka Allah sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus di kayu salib. Dan itu sudah bangkit. Amin. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Makanya yang pernah bilang Tuhan marah. Ini aku sudah berdosa, kayaknya Tuhan marah. Ya, Tuhan tidak akan marah karena murka Allah sudah selesai kepada Yesus. Makanya Allah mengatakan keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Ketika pada zaman Nuh Allah memurkai orang berdosa dengan apa? Dengan air bah. Ya. Tapi sekarang murka Allah sudah berhenti, sebab murka Allah sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Maka Anda dan saya sebagai kebenaran Allah, setiap orang yang ada dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi dia. Amin. Ayat 10.
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, ya, biarpun gunung-gunung beranjak, artinya biarpun banyak goncangan-goncangan dan bukit-bukit bergoyang, apakah itu gempa bumi, apakah itu krisis moneter, apakah itu kondisi-kondisi yang saat ini tidak bisa kita lihat dan kendalikan, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak. Ya, kasih setia Tuhan tidak bergeser. Makanya kalau kita melihat dunia ini yang semakin tidak jelas, jangan bilang, Tuhan di mana kau? Tuhan ada tetap bersamamu. Hanya kau perlu tinggal diam untuk melihat Dia melakukan untukmu. Amin. Dan perjanjian damai itu tidak akan bergoyang. Jadi ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Yesus di kayu salib, Dia tidak akan bergoyang janjinya bagi kita. Amin. Makanya bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kenapa Dia akan memenuhi keperluanmu? Karena janjinya kepada Yesus. Karena Yesuslah pengantara kita bagi Dia. Oke? Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ayat 11. Hai yang tertindas, hai yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Ayat 12. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam, merah dan senap tembok perbatasanmu dari batu permata. Coba, ketika tidak ada penghukuman dari kita, Tuhan akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima. Siapa yang tahu batu delima? Pasti semua tahu ya, apalagi ibu-ibu ya. Belum? Nanti kita lihat ya. Datang ke rumah kami. Ada si delima di situ, ada batu di situ ya. Oke, dari pintu batu manikam. Makanya Indonesia disebut batu manikam karena begitu indahnya Indonesia. Kalau Anda baca Pancasila, Ratna Mutu Manikam. Sayangnya sekarang nggak ada lagi orang belajar Pancasila. P4, Pedoman Penghayatan Pengawalan Pancasila. Pancasila dibilang dasar negara, tapi orang menyebut Pancasila nggak tahu. Bahkan orang bilang Pancasila ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, persatuan. 4, 5 tetap tidak ada perubahan. Karena nggak tahu dibilang kerakyatan depan. Tidak ada perubahan. Ya, oke. Ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Efek daripada penghukuman sudah selesai, kita menjadi orang benar apa? Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Jadi Anda tidak perlu memuridkan anakmu. Anakmu sudah ditetapkan karena dia adalah kebenaran Allah bapaknya dan ibunya. Maka anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Jadi kita tahu bahwa anak kita sudah juga dipilih Allah untuk menjadi muridnya. Tapi bagaimana caranya? Apakah otomatis? Tidak. Lakukan. Mulai sekarang, ajarkan sejak dini tentang Injil kepada anak-anakmu. Oke, ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Kita permanen di atas kebenaran karena Yesus sudah dihukum. Engkau akan jauh dari pemerasan karena Yesus sudah diperas. Sebab engkau tidak usah lagi takut karena Yesus sudah mengerjakan semua pemerasan, siksaan dan aniaya. Maka kita tidak usah takut lagi. Dan kau akan jauh dari kekejutan. Karena Yesus sudah mengalami kekejutan demi kekejutan di kayu salib. Maka ia tidak akan lagi mendekat kepadamu. Ayat 15. Dengan cepat. Apabila orang menyerbu itu bukanlah daripadaku. Jadi kalau ada misalnya kejadian-kejadian itu bukan dari Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Orang boleh menyerbumu, tapi dia akan rebah melawanmu. Walau 1000 orang di hadapanmu, rebah di kirimu, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa. Amin. Jadi itu kesal kita katakan, akibat dari kita adalah kebenaran Tuhan. Apabila orang menyerbu bisnismu, menyerbu daganganmu, menyerbu karirmu, itu bukan daripada Tuhan. Wah, Tuhan izinkan musuh-musuhku menyerbu aku. Tidak pernah Tuhan mengizinkan. Bahkan dikatakan siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Ayat 16.
Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang mengugus api dari menghasilkan senjata menurut kecakapannya, tapi aku juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Kalau ada senjata mau ditempa menembak rumahmu Gideon, Tuhan yang menciptakan tukang besi, tapi Tuhan yang memberikan senjata pemusnahnya. Amin. Begitulah hebatnya kita adalah kebenaran Allah. Ada teroris yang menembak kita, Tuhan yang menjadi senjata pemusnahnya. Oke? 6:17, tapi jangan bilang mana terorisnya, aku ada, saya Allah. Bukan begitu. Itu namanya SPGR, si Panggaron. Ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Senjata itu bukan hanya senjata tajam. Setiap perkataan, fitnahan, agitasi, propaganda, mensesatkan, itu tidak akan berhasil. Amin. Dan setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, ya, akan engkau buktikan salah. Sebenarnya Yesus kan ketika disidang, dia bisa membuktikan itu salah. Tapi memang Yesus sengaja untuk menanggung hukuman itu, supaya kita hari ini setiap senjata yang ditempa terhadap kita tidak akan berhasil, dan setiap tuduhan tidak akan melawan engkau dalam pengadilan. Yesus sudah mengalaminya itu. Untuk kita hari ini tidak mengalami lagi. Ini akan membuktikan salah. Ini yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dalam kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang benefit daripada kita kebenaran Allah apa? Kita buka Roma 5 ayat 1 dan 2 dengan cepat. Ya. Berkat yang sudah kita terima adalah berkat yang sudah tertulis di Yesaya 54 ayat 9 sampai 17. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Anda dan saya dibenarkan karena perbuatan atau karena iman? Karena iman. Iman orang percaya, perbuatan atau karena diberikan? Diberikan. Allah memberikan imannya kepada kita. Jadi imannya Allah itu telah diberikan kepada kita, sehingga cara pandang kita, pengharapan kita sama dengan pengharapan Yesus. Kan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi sebagai orang percaya, bagaimana mengoperasikan iman? Apa yang kau harapkan, perkatakan. Itulah imanmu. Kebanyakan orang Kristen hari ini, dia percaya dan dia diam. Amin. Tapi dikatakan ketika kita percaya, sebagai orang percaya kita harus berkata, ya, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera, salom, bukan shalom, salom. Ya, salom artinya apa? Salom itu bicara apa? Damai sejahtera bicara apa? Health, kesehatan, prosperity, dan peace. Abraham ketika dia hidup, lihat, dia orang percaya sebagai orang dibenarkan, apa yang dia hidup? Dia mengalami kesehatan. Buktinya dia panjang umur sampai 175. Kemudian dia mengalami berkat-berkat melimpah. Jadi sebagai orang percaya, bukan kita mesti jadi konglomerat, tapi kita pertama, kita sehat secara utuh. Yang kedua, kita mengalami berkat-berkat melimpah, kesejahteraan yang baik. Yang ketiga, kita mengalami kedamaian. Banyak orang berkatnya melimpah, tapi hidupnya kacau. Banyak orang sehat, tapi prosperity-nya nggak ada. Tapi ketika Anda memiliki salom, maka semua itu utuh ada padamu. Katakan amin. Terus ayat 2-nya, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Oleh siapa? Oleh Yesus. Kita beroleh jalan masuk oleh kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita boleh berdiri dan bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ada kasih karunia, ada damai sejahtera. Ketika Anda menerima kasih karunia, apa yang membuat kasih karunia terus bisa terjadi? Ada yang namanya damai sejahtera yang merawat. Amin. Makanya kalau kita lihat tulisan dari Paulus, kasih karunia dan damai sejahtera. Artinya ketika Anda menerima kasih karunia, Anda memerlukan damai sejahtera. Apa itu? Kesehatan,
prosperity, dan kedamaian. Ketika Anda mengalami kelimpahan, Tuhan juga mau Anda sehat. Tuhan mau Anda sejahtera. Tuhan mau Anda damai, tenang. Jadi jangan pernah berpikir, oh aku dapat kasih karunia tapi hatimu kacau, tapi rumah tanggamu babaliut. Tuhan mau semuanya utuh dengan salomnya kita terima. Jadi kejadian kita ditegakkan artinya kita sudah mapan di dalam kebenaran. Kebenaran artinya apa? Karena Yesus yang telah menjadi dosa untuk kita hari ini jadi benar. Jadi kebenaran itu bukan abstrak, tapi kebenaran itu adalah satu pribadi yang telah menjadi kepada kita. Terjadi pertukaran. Dia yang benar menjadi dosa sehingga kita yang berdosa menjadi benar. Ya. Diberikan secara cuma-cuma. Tapi Tuhan tidak hanya mau memberikan, tapi Tuhan mau merawat apa yang diberikannya. Maka dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab kesanalah terpancar kehidupan. Bagaimana caranya? Salom. Maka dikatakan Yesus di Yohanes 14, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Lihat, sebab apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Saudara-saudara, banyak orang mencari kedamaian, betul? Pergi liburan ke Bali, tiba-tiba kejadian insiden di Bali, kejadian buruk. Tapi ketika Anda berpergian dengan kasih karunia Tuhan berlibur, damai sejahtera akan merawat kasih karunia yang Anda terima. Dengan ketenangan. Anda tidak perlu takut, oh pesawat goyang-goyang. Memang pesawat mesti goyang supaya terbukti bahwa itu pesawat, bukan odong-odong. Ya kan? Itu enggak? Kalau misalnya gue terima kasih Tuhan, aku melihat kemuliaan-Mu di langit ini, dan aku melihat cakrawalamu sebagai pekerjaanmu, aku dan seisi rumahku tidak akan tertimpa malapetaka. Ada kedamaian ketika kita memuliakan Tuhan. Ya, oke. Di dalam kasih karunia kita berdiri. Jadi ketika kita dikatakan damai sejahtera aku kuberikan, tidak seperti apa yang diberikan dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi apa yang membuat kita tidak gelisah dan gentar adalah salomnya, pembayaran yang sudah selesai. Maka setiap kita yang telah dibenarkan dengan kasih karunia Tuhan dan bermegah, serta kita dirawat oleh damai sejahteranya. Amin. Jadi saudara-saudara, sebenarnya hidup kekristenan nggak sulit, tapi kita yang menyulit-nyulitkan. Karena kita nggak tahu kebenaran itu apa. Kita mencoba formula kebenaran. Saya kemarin bagi nutrisi sama para pemimpin di sini tentang jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita. Ya. Kenapa ada perkataan itu? Dan apa maksudnya? Karena banyak sekali hari ini orang berusaha untuk di pihak Allah. Banyak sekarang bagaimana orang mencari perkenan Tuhan supaya Tuhan berpihak sama dia. Padahal sebenarnya jika Allah di pihak kita. Coba kita lihat sebentar. Roma 8 ayat 30, 31, 32. Dan mereka yang ditentukan dari semula. Siapa yang mereka tentukan dari semula? Kita. Kita dipilih untuk diselamatkan. Mereka juga dipanggilnya. Ketika Allah memilih kita, kita dipanggilnya. Dan mereka dipanggil, mereka juga dibenarkannya. Selalu ada kata dibenarkan. Amin. Amin. Jadi kita tidak dipilih dipanggil dengan penghukuman, tapi kita dipilih dan dipanggil dengan dibenarkan. Mereka juga dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Ketika kita dibenarkan, kita juga dimuliakannya. Udah, ayat 31-nya. Sebab itu apa kan kita katakan tentang semua, tentang yang tadi. Kita sudah dipilih, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Jika Allah di pihak kita. Kenapa kita? Karena kita dipilih. Maka Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Makanya baca Alkitab itu mesti mengerti. Sebab itu apa akan kita katakan? Kembali ke ayat 30. Ya. Kenapa kita bisa Allah di pihak kita? Karena kita dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan.
Ya, maka Allah di pihak kita. Siapakah akan melawan kita? Ketika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Amin. Karena seperti Allah Bapa, yaitu Yesus yang sudah di sebelah kanan Bapa, demikian juga kita hari ini di bumi ini. Lanjut ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Kalau Allah di pihakmu, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bagaimanakah tidak mungkin dia tidak mempromosikan engkau firman? Bagaimanakah tidak mungkin dia tidak memberkati engkau Alfred? Bagaimanakah tidak mungkin Eric tidak diberkati dengan promosi? Dia tidak menyayangkan. Bagaimanakah Manurung tidak diberkati dengan berlimpah-limpah? Katakan itu. Dia tidak menyayangkan anaknya. Ya. Bagaimanakah tidak mungkin Ibu Juliana tidak diberkati? Dia tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Dia menyerahkan anaknya disiksa. Dia menyayang. Di depan matanya sendiri orang Romawi menyiksa dia. Tapi dia tidak menyayangkan itu karena apa? Karena untuk menyerahkan segala sesuatu berkatnya bagi kita bersama dengan Yesus. Amin. Jadi ketika Allah di pihakmu, alasannya karena engkau telah dipilih dan dipanggilnya. Dan benefitnya, bagaimana Allah di pihakmu, itu adalah bagaimanakah mungkin. Karena Alkitab tidak pernah berbohong. Bagaimana tidak mungkin? Kata dia bilang, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan? Ia tidak mengaruniakan. Jadi hasrat siapa mengaruniakan? Hasrat kita atau dia? Jadi hasrat siapa memberkati? Keinginan kita atau keinginan dia? Keinginan dia. Makanya Anda mesti mengingat, hasrat Bapa kepadamu adalah hasrat untuk mengingat kembali perjanjiannya dan menggenapi perjanjiannya oleh karena Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami telah ditegakkan untuk selama-lamanya. Tidak ada kekurangan ketika kami ditegakkan di atas kebenaran. Karena semua kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera oleh karena Kristus Yesus, kami telah dibenarkan dan tidak dihukum lagi. Terima kasih Roh Kudus. Setiap perkataan Allah yang keluar dari mulutku itu adalah karena Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang mengerjakannya. Dan malaikat-malaikat Tuhan bekerja. Ketika firman disampaikan, setiap orang yang tertuduh, orang yang stres, depresi, atau merasa dirinya tidak berharga, ingatlah, Yesus sudah menjadi dosa untuk Anda dan saya hari ini menjadi benar dalam Kristus Yesus. Bukan cara manusia untuk membenarkan, tapi Tuhan telah membuat perjanjian dengan Kristus untuk kita menjadi benar. Ketika Abraham ditunjukkan tentang kebenaran, dia percaya ketika Allah menunjuk kepada dia tentang langit dan seluruh cakrawala. Dan ketika kita melihat langit itu adalah bicara tentang kemuliaan Allah. Ketika kita melihat cakrawala itu adalah tentang pekerjaannya. Pekerjaan Yesus sudah selesai. Dan setiap kita hari ini tidak ada murka Allah kepada kita seperti yang terjadi air bah kepada Nuh. Hari ini malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekat kepada kita. Kita berlindung di bawah kepak sayapnya. Kita aman dalam lindungannya. Bahkan dikatakan dengan panjang umur akan kekenyangkan engkau dan akan diperlihatkan kepada kita keselamatan. Sebab salumnya kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, keberuntungan, dan dengan damainya kita terima semua itu. Tidak ada kekurangan bagi kita dalam kesehatan. Sebab tubuh Yesus telah menanggung penyakit-penyakit kita. Tidak ada permusuhan kita dengan Allah, sebab darahnya telah memperdamaikan kita. Saudara-saudaraku yang mendengar kabar baik ini, engkau telah diperdamaikan dengan darahnya. Kau tidak lagi bermusuhan dengan dirimu, dengan masa lalumu, dengan kegagalanmu. Sebab Yesus sudah menebus semuanya itu. Hari ini tataplah, berdirilah tegak di atas kebenaran.
Lihatlah bahwa Yesus sudah menyediakan segala sesuatu. Pandanglah, tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Pandanglah, kita sudah diberkati, bukan karena kita, tapi karena Dia mau melimpahinya kita dengan kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Dia ingin. Setiap kita punya raja, yaitu raja dari segala raja. Hatinya selalu terpaut dengan kita. Setiap apa yang ditangankannya, dialirkannya kepada kita. Dialirkannya kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, kedamaian. Itulah Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Itulah di atas segala pemerintah dan penguasa. Itulah Bapa kita yang rela dihukum, yang rela disiksa, yang rela dianiaya. Dia diserahkan oleh Bapa untuk kita hari ini menerima semua berkat-berkat ilahi. Untuk segala ketika dia mengatakan Eloi Eloi lama sabatani, hari ini kita mengatakan Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, kenapa Engkau memberkati aku? Anda dan saya diberkati karena Yesus sudah dihukum karena kejahatan dan dosa kita. Lebih-lebih dari itu, kita telah dibenarkan dan kita hari ini ditegakkan di atas kebenaran untuk selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkat-berkat Tuhan yang menjadi bagian kita dan bagian anak-anak kita dan keturunan kita. Setiap kita sebagai yang ditegakkan di atas kebenaran, setiap anak-anak kita akan menjadi murid Tuhan bersama kesejahteraan. Setiap rencana-rencana kita, rencana Tuhan akan menggenapinya. Setiap perjalanan kita akan selalu berhasil dan Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari semua penyakit COVID dan varian-variannya tidak akan bisa mendekat kepada kita. Orang-orang yang dalam lindungan yang maha tinggi dan maha kuasa. Aku percaya dan berdoa untuk bangsa ini.
adalah gerejamu, di mana Engkau adalah kepala. Kami adalah tubuh. Sebagai tubuh kami berdoa untuk kasih karunia-Mu akan Injil, yaitu Injil kabar baik tentang Yesus Kristus, berdaulat penuh untuk semua orang melihat bahwa kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk melihat kami orang-orang yang percaya dalam kasih karunia Tuhan Yesus akan berbeda, dan tidak ada malapetaka akan menimpa kami, dan dunia akan melihat bagaimana hidup orang-orang yang dikasihi. Anda dan kita semua bukan hanya dikasihi, Anda dan saya adalah orang-orang yang disukai Tuhan. Terima kasih Bapak. Pulanglah, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dalam wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia Tuhan datang bukan karena cara kita, tapi karena Dia yang mengasihi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika Tuhan mengaruniakan kasih karunia, Tuhan juga memelihara semua itu dengan kesehatan, dengan kesejahteraan, dan dengan damainya. Setiap kita yang menerima dan percaya, terimalah itu dan percayalah itu akan terjadi pada kita. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan tadi telah disampaikan dan ditekankan kepada kita. Ingatlah, di perjanjian lama tanda kalau Allah tidak menghukum manusia dengan memberikan pelangi, dan di perjanjian baru tanda bahwa Allah tidak menghukum kita lagi adalah salib yang telah dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur, silakan disampaikan melalui rekening yang ada di bawah ini atas nama Ibu Lestari Tambunan, rekening Christ of Christian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Amin.